PP klaim keterangan kuat kalian hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, malam hari ini kita berada di sebuah wisata terbengkalai di daerah Jawa Timur. Mungkin video ini telat untuk saya upload, tapi tidak menutup kemungkinan untuk selalu saya berikan tayangan-tayangan yang terbaik buat kalian. Wisata ini itu terbengkalai semenjak COVID-19 merajalela Indonesia. Dan semenjak terbengkalai, tempat ini konon katanya menjadi tempat pembuangan jin oleh para supranatural di kota tersebut. Wow, cukup menarik nih untuk kita bahas. Karena nggak sedikit banget tempat-tempat yang mungkin sudah tidak terpakai dan tidak digunakan aktivitasnya. Apaan tuh ya? Kaget saya. Apa lo? Hah? Apa? Gak usah ketawa. Setiap gue mau ngebahas ada aja ulah-ulah kalian itu muncul sini. Suruh hidup tuh boneka tuh. Suruh hidup tuh patung. Gak usah lo bertingkah depan gue. Tunjukkan eksistensi kalian. Nah, saya bahas lagi ya. Ini patung apa ya? Monyet ya? Patung kera. Jadi, tidak menutup kemungkinan tempat-tempat seperti ini itu dijadikan sarang atau tempat bagi makhluk astral, gengs. Karena apa? Karena tempat-tempat tersebut adalah tempat yang sudah tidak didatangi oleh manusia. Akhirnya, tokoh-tokoh spiritual yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan makhluk lain
itu biasa memindahkan jin-jinnya di tempat-tempat seperti ini. Karena apa? Karena kalau kita saksikan tadi itu ada patung kan. Nah, makanya di Islam itu dilarang untuk kita memiliki patung. Karena patung tersebut apalagi yang menyerupai bentuk aslinya itu dilarang banget oleh agama kita. Nah, jin itu mampu jin itu mampu. Waduh, masuk gua nih. Nah, jin itu mampu untuk masuk ke tempat tersebut, guys. Waduh, udah teriakan sahur nih. Wih, bangunannya keren juga, guys. Ada Dewi Kuan Yin, patung Dewi Kuan Yin dan lain sebagainya ya. Sebentar, kita amati dulu. Ini sih mungkin epic ya tempat tersebut ya, guys. Ada patung Bali. Nah, biasanya jin ini sering nih memanfaatkan patung-patung seperti ini. Padahal manusia itu membentuk satu keindahan kan, karena beradaptasi dengan seni. Nah, manusia ini diberikan akal oleh manusia itu untuk bisa mengembangkan imajinasinya. Nah, sehingga ini pembangunan seperti ini luar biasa. Tapi keluar biasaan manusia ini terkadang dimanfaatkan oleh hampir 90% bangsa jin untuk menempati tempat-tempat seperti ini, guys. Karena apa? Karena mereka mampu menyelinap di dalam patung-patung atau sebuah lukisan. Ada patung Buddha. Tapi cukup. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kaget gue. Siapa itu? Kurang ajar. Nggak tahu ya kalian dengar atau enggak ya. Karena biasanya kamera itu suka menangkap dan juga tidak menangkap aktivitas sama sekali. Tapi saya jelas-jelas ini mendengarkan suara aktivitas tersebut, guys. Ini kalau kita amati, apa itu? Muncul sini. Suara monyet. Tapi nggak ada monyet sama sekali dan ini cukup aneh loh, guys. Karena apa? Karena monyet itu biasanya beraktivitas itu di pagi dan siang hari. Menjelang sore, kumpulan monyet-monyet ini pasti akan meninggalkan tempat tersebut. Dan ini suara aktivitasnya begitu banyak, tapi saya nggak melihat satu pun monyet-monyet yang berkeliaran di sini. Saya harus waspada. Yang dikhawatirkan adalah monyet-monyet jelmaan yang mampu mencelakai manusia. Walaupun monyet benerannya bisa mencelakai manusia juga. Tiba-tiba hening seketika. Wah, ini gak beres nih. Tunjukkan eksistensi kalian. Mau nakut-nakutin saya kalian? Hah? Mau nakut-nakutin saya? Saya piting kalian kalau ada ya. Ingat ya, jin itu gak akan pernah berani menampakkan wujud aslinya di depan manusia. Jadi kalau kalian mau muncul, sini muncul kalian. Hah? Mau tes keberanian saya? Tunjukkan eksistensi kalian. Mungkin sebagian dari kalian masih banyak yang pengen tahu nih, kenapa jin gak pernah mau dan berani untuk menampakkan diri dengan wujud aslinya di depan manusia. Karena selama ini jin itu selalu tampil dalam bentuk jelmaan. Berupa apa? Bisa berupa hewan ataupun sosok-sosok makhluk yang berwujud aneh. Dan itu yang harus digarisbawahi oleh kita semua, itu bukan bentuk asli dari bangsa jin atau bangsa astral. Karena jin salah satu makhluk ciptaan Allah yang berbentuk gaib, alias nggak mampu dilihat oleh manusia. Kayak astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalian lihat?
tumbuhan ini kayak dipetik, gengs. Astagfirullahaladzim. Ini fenomena baru saya lihat nih, seumur umur nih. Oh, hey. Tunjukkan eksistensi kalian. Nggak perlu kalian cuma suara-suara dan nakutin saya pakai metik-metik pohon, hah? Metik-metik daun. Walaupun saya belum pernah ngeliat ya. Walaupun saya belum pernah ngeliat aktivitas seperti tadi, tapi saya ingatkan kepada kalian semua. Saya tantang kalian semua. Hei Mas Rafal Jin, nggak ngajar lo ya, menakutin saya. Kampret lo. Ingat guys, jin itu punya banyak trik untuk menggoda manusia selama di dunia. Karena apa? Mereka termasuk mencoba menunjukkan diri agar tampak menakutkan, seperti yang baru aja saya lihat. Jin dalam bentuk aslinya itu nggak bakalan bisa dilihat oleh manusia, karena jin memiliki kemampuan untuk menjelma. Saya ngeri ular di sini. Menjelma menjadi apa? Seperti tadi saya sampaikan, wujud hewan, ular, anjing, kucing, kalajengking, kedelai, maksud saya keledai, monyet dan lain sebagainya. Bahkan mereka mampu menjelma menyerupai manusia. Karena jin yang menampakkan wujud itu bertujuan untuk mengganggu dan menakuti manusia. Karena dengan wujud tersebut mereka melakukan tipu dayanya. Coba kalian buka tuh Al-A'raf tuh ayat 27. Hai anak Adam, janganlah sekali-sekali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan dari suatu tempat maksud saya, yang kamu tidak bisa melihat mereka. Karena sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Tuh, kalau kita merujuk ke Al-A'raf ayat 27. Jadi mereka tidak mampu menunjukkan jati dirinya dalam bentuk asli, tapi tidak dalam bentuk yang sudah kita manifestasikan berdasarkan ketakutan yang kita alami. Ya Mas Rafal Jin, tunjukkan eksistensi kalian. Kampret lo. Aduh, kaget. Saya pikir ular beneran. Nah, karena keberadaan jin memang gak bisa dilihat oleh pandang. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya dengar suara teriakan perempuan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini pembuat patungnya kayaknya nih apa ya? Kayak apa ya? Menggabungkan imajinasi mereka dengan paduan antara karikatur dan bentuk manusia. Karena kalau dibilang patungnya tidak begitu mirip, karena goresan dan olesan dari imajinasi seseorang itu untuk menampilkan sebuah karikatur. Nah seperti ini contohnya. Dan ini adalah sebuah bentuk karya seni yang kita sendiri mungkin nggak mampu membuat sebuah patung. Jangankan membuat patung, membuat lukisan aja kita nggak akan pernah bisa. Apa nih? Ular apa kodok nih? Bentar guys, saya agak sedikit trauma, karena kalau kita masuk tempat begini tuh yang dikhawatirin tuh ular terus kodok. Tuh kan kodok gua kata juga apa? Kampret. Suwe bener-bener. Untung kecil, coba kalau gede loncat saya yang ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya khairul hudab. Ya khairul rah. Ya khairul qaib. Ya khairul jasad. Ya rijalul qaib.
Tunjukkan eksistensi kalian. Gengs, keberadaan jin memang nggak bisa terlihat di pandangan manusia. Tapi mereka punya siasat agar manusia mengakui keberadaan jin. Sebenarnya mereka tuh nggak berani nunjukin wujud, bahkan wujud seolah-olah mereka itu ada di depan kita, yang mengikuti ketakutan kita sendiri. Karena pada dasarnya itu bakal mengganggu dan membahayakan dirinya, guys. Bangsa jin. Gila nih patungnya agak-agak spooky ya. Saya nggak bisa mikir kalau seandainya ini patung ini hidup. Coba apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian lakukan? Kalau saya sih jelas lari. Karena kalau kita lawan, kalian lihat? Astaghfirullahaladzim, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi la yujawijuhunna. Mau main-main sama gue ya? Mau main-main kalian sama saya? Hah? Kurang aja lo mau nakut-nakutin. Astaghfirullahaladzim. Suara apa itu? Kalian dengar? Kayak itu loh, kayak apa namanya? Kayak mainan yang ada di gantung-gantung. Astaghfirullahaladzim, anginnya tiba-tiba gede. Mainannya digantung-gantung di depan pintu itu loh, guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kampret. Sumpah nih. Rinding saya. Nah itulah, seperti tadi saya sampaikan. Mereka itu punya berbagai macam siasat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengaku. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil. Untung patung. Saya udah mulai sedikit berani, geng, walaupun saya merinding.